Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat kelas C yang akan membahas terkait dengan gangguan disosiatif, simptom somatis, dan gangguan terkait dalam psikologi abnormal. Adapun anggota kelompok dari kelompok keempat yaitu ada Fahira Sohra, Fadila Naila Taslim, Fatia Hairunisa, dan saya sendiri Hilya Mardia. Nah, sebelum masuk pada pembahasan setiap gangguannya, sebelumnya kita perlu mengenal apa itu perilaku abnormal. Dalam hidup ini, perilaku manusia sangatlah bervariasi, yang mencangkup spektrum yang luas dari yang dianggap normal hingga yang dianggap abnormal. Dalam ranah psikologi, perilaku abnormal sendiri didefinisikan sebagai perilaku yang tidak lazim atau tidak umum secara statistik dalam budaya tertentu, ataupun perilaku yang sifatnya maladaptif atau merugikan individu dan orang-orang di sekitar individu tersebut. Salah satu kategori penting dari gangguan psikologis yang berhubungan dengan perilaku abnormal adalah gangguan disosiatif, gangguan simptom somatis, dan gangguan terkait lainnya. Pertama, kita masuk pada pembahasan gangguan disosiatif, di mana sebelumnya kita akan menyaksikan cuplikan terkait contoh gangguan disosiatif sendiri. Daddy? What are you doing? It's okay, Maria Bella. Go back to bed. Darling, don't worry about it. No, you listen. Ice cream. No. And I'm I want to go to the Nothing park. matters. I Let's tell go you out what in to the do. park. And I want to Oh, I play in know. the Follow park me. and on the You jungle. like No, that shut up. design. And Darling, don't I worry want about that. No, you listen. ice cream. No. And I I'm want the to go to Nothing the park. matters. Let's I go tell out in the park. And I want to Oh, I play know in the who you Follow are. me. and on the jungle. You like that No, design. shut up. And sweets and ice creams. And I want to go to the park because there's friends in the park. And I want to play in the park and on the jungle gyms. And like a diamond in the sky. Listen. No, you listen. I'm the protector. I tell us what to do. You follow me. No, shut up. Berdasarkan cuplikan yang telah disaksikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa gangguan disosiatif adalah gangguan yang ditandai pada fungsi integratif kesadaran, memori, atau persepsi terhadap lingkungan yang dapat muncul secara tiba-tiba ataupun bertahap. Gangguan ini melibatkan hilangnya keterhubungan seseorang dengan identitas atau realitas mereka, atau juga merupakan kondisi psikologis di mana terjadi pemisahan atau disosiasi antara aspek-aspek penting dari pengalaman pribadi seperti identitas, memori, atau kesadaran. Beberapa gangguan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah gangguan identitas disosiatif, gangguan amnesia disosiatif, dan gangguan depersonalisasi. Kemudian kita masuk pada jenis gangguan disosiatif dan gejalanya. Yang pertama, gangguan identitas disosiatif atau gangguan yang kita kenal dengan nama gangguan kepribadian ganda, yaitu kondisi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda, termasuk karakteristik, ingatan, perilaku, bahkan caranya berbicara. Nah, perubahan identitas yang terus-menerus dapat terjadi terutama ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang sangat berat atau berkepanjangan. Nah, terdapat beberapa gejala atau ciri utama dari gangguan ini. Yang pertama, setiap kepribadian dalam gangguan ini memiliki peran berbeda, di mana satu menjadi kepribadian utama atau inti, dan lainnya menjadi pendukung atau subordinat. Nah, kepribadian-kepribadian ini bergantian dalam mengendalikan tubuh seseorang. Kemudian perubahan yang satu dari kepribadian satu ke kepribadian lain itu terjadi secara mendadak, di mana seringkali dirasakan seperti kerasukan. Kemudian kepribadian alter atau kepribadian lainnya itu bervariasi seperti anak-anak dengan berbagai umur, remaja lawan jenis, individu dengan orientasi seksual berbeda seperti gay dan lesbian.
Kemudian beberapa kepribadian mungkin mengalami simptom psikosis, yaitu kondisi putusnya realitas yang diekspresikan dalam bentuk halusinasi atau delusi yang bisa disaksikan oleh orang lain atau dilaporkan oleh individu itu sendiri. Kemudian, orang dengan gangguan ini sering mengalami hilang ingatan tentang apa yang terjadi ketika kepribadian lain mengendalikan tubuhnya. Nah, amnesia ini dapat mencakup momen penting dalam hidup, seperti informasi personal atau peristiwa traumatis. Kemudian, individu juga sering merasa seolah-olah mereka menjadi pengamat yang tidak memiliki kendali atas apa yang mereka katakan atau lakukan. Mereka juga seakan-akan merasa tidak bisa menghentikannya, misalnya merasa terputus dari diri sendiri atau tidak merasa memiliki tubuhnya. Kemudian, individu juga sering mendengar suara-suara yang mengomentari atau mengkritik tindakan dan pikiran. Meskipun terkadang mereka menyangkalnya dan mereka melaporkan bahwa ada aliran pikiran yang membingungkan dan terasa tidak dapat mereka kendalikan. Kemudian, individu juga sering mengalami depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, melukai diri sendiri, serta gejala neurologis seperti kejang non-epilepsi, sakit kepala, atau gejala mirip multiple sclerosis, terutama di budaya-budaya non-barat. Kemudian yang terakhir, beberapa individu dengan gangguan ini dapat menjalin hubungan jangka panjang, meskipun seringkali disfungsional atau kasar yang membuat mereka kesulitan untuk melepaskan diri. Ciri-ciri kepribadian yaitu obsesif dan narsistik dan juga antisosial sering terjadi pada gangguan identitas disosiatif ini. Jenis yang kedua yaitu amnesia disosiatif. Amnesia berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak mengingat, di mana ini merupakan kondisi ketika seseorang tidak dapat mengingat informasi penting tentang dirinya yang biasanya terkait dengan pengalaman traumatis atau stres, di mana hal ini tidak bisa dijelaskan oleh fenomena lupa biasa. Amnesia disosiatif terbagi atas 5. Yang pertama, amnesia lokal, yaitu kondisi ketika peristiwa yang terjadi selama periode waktu tertentu hilang dari ingatan. Kemudian amnesia selektif, yaitu kondisi ketika seseorang hanya melupakan hal-hal yang mengganggu yang terjadi selama periode waktu tertentu. Kemudian amnesia menyeluruh, yaitu kondisi ketika seseorang lupa akan seluruh kejadian dalam hidup mereka, termasuk siapa dirinya, pekerjaannya, dan lain-lain. Kemudian, amnesia kontinu, yaitu kondisi ketika seseorang melupakan segala hal yang terjadi dari periode waktu tertentu sampai dengan dan termasuk saat ini. Kemudian, amnesia sistematis, yaitu kondisi ketika hilangnya ingatan pada kategori informasi tertentu seperti tentang keluarga seseorang atau orang tertentu dalam hidupnya. Terdapat beberapa gejala dan ciri utama dari gangguan ini. Yang pertama, individu melupakan periode hidup yang memicu emosi negatif, seperti rasa takut atau bersalah. Kemudian, amnesia disosiatif dengan Fuchs ditandai oleh kepergian tiba-tiba tanpa rencana dan kebingungan identitas, di mana selama periode ini, individu akan merasa bingung dengan identitas mereka, kemudian mengadopsi identitas baru secara sebagian atau sepenuhnya. Bahkan biasanya individu dapat membangun keluarga atau bisnis baru tanpa mengingat informasi pribadi sebelumnya. Kemudian, selama periode Fuchs, individu mungkin menjalani kehidupan normal dengan identitas barunya. Namun, biasanya tidak ingat tentang apa yang terjadi selama periode Fuchs atau memberikan ingatan yang salah tentang masa lalunya tanpa menyadari kesalahannya. Kemudian, amnesia disosiatif sering muncul dalam situasi ekstrim seperti perang atau tekanan besar. Kemudian, penderita amnesia lokal cenderung menganggap kehilangan ingatan itu sesuatu yang tidak penting dan merasa tidak nyaman jika orang lain meminta untuk mengatasinya. Jenis yang terakhir dari gangguan disosiatif yaitu gangguan depersonalisasi dan derealisasi. Depersonalisasi adalah kondisi sementara ketika seseorang merasa terpisah dari diri sendiri, seperti merasa hidup dalam mimpi atau bergerak seperti robot. Sementara derealisasi adalah perasaan di mana dunia sekitar terasa tidak nyata, dengan perubahan dalam cara memandang lingkungan dan merasakan waktu seperti begitu cepat atau begitu lambat. Kemudian kondisi ini juga sering disertai dengan kecemasan seperti pusing atau ketakutan kehilangan kendali dan bisa terkait dengan depresi serta menyebabkan penghindaran terhadap situasi tertentu. Terdapat beberapa gejala atau ciri utama dari gangguan ini. Yang pertama, individu merasa seolah-olah berada dalam kabut, mimpi, gelembung, atau tabir dan dinding kaca yang memisahkan dirinya dan dunia sekitar. Kemudian, lingkungan sekitar terasa tampak tidak nyata, buatan atau tidak berwarna dan mereka kesulitan untuk mengingat kenangan dengan jelas atau emosional. Kemudian, terdapat gejala fisik ringan seperti kepala penuh, kesemutan, atau pusing yang sering muncul, dan juga orang bisa terobsesi dengan pertanyaan tentang eksistensi diri, seperti terus-menerus bertanya apakah mereka benar-benar ada, atau memeriksa persepsi mereka untuk menentukan apakah mereka nyata atau tidak. Kemudian, meskipun mengalami depersonalisasi dan derealisasi, tetapi individu itu tetap dapat membedakan antara realitas dan imajinasi, dan ingatan mereka juga tetap utuh. Kemudian, gangguan ini juga muncul secara berulang dan terus-menerus sehingga menyebabkan tekanan emosional besar dan mengganggu kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perspektif teoritis dari gangguan disosiatif. Jadi, gangguan disosiatif merupakan fenomena yang menarik dan membingungkan. Seseorang bisa memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang dirinya sendiri, hingga mengembangkan kepribadian ganda, kehilangan banyak ingatan pribadi, atau menciptakan identitas baru. Meskipun masih banyak yang belum dipahami terkait gangguan ini, beberapa petunjuk mulai memberikan gambaran tentang asal-muasalnya. Yang pertama, pandangan psikodinamika. Bagi para ahli teori psikodinamika, gangguan disosiatif melibatkan penggunaan represi secara besar-besaran, menyebabkan pemisahan impuls yang tidak dapat diterima dan ingatan-ingatan menyakitkan dari kesadaran, biasa melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Amnesia disosiatif dapat memberikan fungsi adaptif, melepaskan atau memisahkan seseorang dari disadarinya pengalaman traumatis atau sumber luka atau konflik psikologis lainnya. Dalam amnesia disosiatif dan fugue, ego melindungi diri dari kecemasan dengan menghapuskan kenangan mengganggu atau memisahkan impuls mengancam yang bersifat seksual atau agresif. Dalam gangguan identitas disosiatif, seseorang dapat mengekspresikan impuls yang tidak dapat diterima ini melalui pengembangan kepribadian alternatif. Dalam depersonalisasi, seseorang berada di luar dirinya sendiri, jauh dari gejolak emosional di dalamnya. Yang kedua, teori sosial kognitif. Dari sudut pandang teori sosial kognitif, kita dapat mengonsepkan disosiasi dalam bentuk amnesia disosiatif dan fugue sebagai respon pembelajaran yang melibatkan perilaku menjauhkan diri secara psikologis dari memori atau emosi mengganggu. Kebiasaan menjauhkan diri secara psikologis dari hal-hal ini, seperti dengan membuang hal-hal ini dari kesadaran kita, dikuatkan secara negatif dengan perasaan lega dari kecemasan atau penghapusan rasa bersalah. Contohnya, melindungi diri dari ingatan atau emosi yang terkait dengan kekerasan fisik atau seksual di masa lalu dengan memisahkan atau mendisosiasi hal tersebut dari kesadaran adalah salah satu cara untuk menghindari kecemasan atau rasa bersalah yang dapat ditimbulkan pengalaman ini. Beberapa ahli teori sosial kognitif seperti Nicholas Spanos percaya bahwa gangguan identitas disosiatif adalah bentuk permainan peran yang diperoleh melalui pembelajaran observasional dan penguatan. Hal ini tidak sama dengan berpura-pura atau malingering. Seseorang dapat sepenuhnya mengatur pola perilaku mereka sesuai dengan peran tertentu yang telah diamati sebelumnya. Mereka mungkin terlalu menjiwai permainan peran mereka sehingga mereka sendiri lupa jika mereka sedang bermain peran. Yang ketiga, disfungsi otak. Penelitian mengenai hal ini masih terbilang baru, tetapi bukti awal menunjukkan perbedaan struktural di bagian otak yang terlibat dalam memori dan emosi antara pasien dengan gangguan identitas disosiatif dan kelompok kontrol yang sehat. Meskipun menarik, signifikansi perbedaan-perbedaan ini dalam menjelaskan DID atau Dissociative Identity Disorder masih harus ditentukan. Penelitian lain menunjukkan adanya perbedaan aktivitas metabolisme otak antara orang-orang dengan gangguan depersonalisasi atau derealisasi dan subjek yang sehat. Temuan ini yang menunjukkan kemungkinan adanya disfungsi bagian otak yang terlibat dalam persepsi tubuh dapat membantu menjelaskan perasaan terputus dari tubuh yang merupakan karakteristik depersonalisasi. Bukti terbaru juga menunjukkan ketidakteraturan lain dalam fungsi otak selama tidur. Peneliti berpendapat bahwa gangguan dalam siklus tidur terjaga yang normal dapat mengakibatkan intrusi pada pengalaman seperti mimpi dalam keadaan terjaga yang memunculkan pengalaman disosiatif seperti merasa terlepas dari tubuh. Mengatur siklus tidur terjaga oleh karenanya dapat membantu mencegah atau menangani pengalaman disosiatif. Yang keempat, model diatesis stres. Terlepas dari begitu banyaknya bukti kekerasan fisik atau seksual parah di masa kecil, pada sebagian besar orang dengan gangguan identitas disosiatif sangat sedikit anak-anak dengan trauma mendalam yang akhirnya mengembangkan kepribadian ganda. Sejalan dengan model diatesis stres, orang-orang yang rentan berfantasi sangat mudah dihipnosis dan terbuka untuk diubah kesadarannya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain untuk mengembangkan pengalaman disosiatif ketika dihadapkan dengan kekerasan traumatis. Peneliti terus memperdebatkan peran kerentanan berfantasi sebagai faktor risiko munculnya disosiasi dalam merespons trauma. Namun, penderita yang tidak rentan akan fantasi mungkin akan mengalami kecemasan, pikiran mengganggu terkait gangguan stres pasca trauma yang disebabkan oleh stres traumatis, alih-alih mengembangkan gangguan disosiatif. Banyak individu yang dapat membagi kesadaran sehingga tidak menyadari setidaknya untuk sementara waktu kejadian-kejadian yang biasanya menyita perhatian. Banyak individu mungkin dapat membuang hal-hal tak menyenangkan dari pikiran mereka dan memainkan berbagai peran sebagai orang tua, anak-anak, kekasih, pebisnis, dan tentara yang membantu mereka menyelesaikan permasalahan.
Mungkin kehebatannya bukan pada atensi yang dipecah-pecah, tetapi kesadaran manusia umumnya terintegrasi menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penanganan untuk kasus gangguan disosiatif. Untuk penanganan gangguan disosiatif ini sendiri, saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah penanganan untuk kasus gangguan identitas disosiatif. Jadi tujuan utama dari penanganan kasus gangguan identitas disosiatif ini adalah untuk mengintegrasikan semua kepribadian menjadi satu kepribadian yang utuh, serta untuk membantu individu kembali membangun kemampuannya dalam menghadapi stres dan juga mempercayai hubungan yang sehat. Jadi, proses integrasi ini seringkali dilakukan dengan memberikan suara kepada setiap kepribadian yang kemudian bisa membantu setiap kepribadian ini saling menyadari keberadaan antara satu sama lain, serta bisa juga untuk memahami peran atau fungsi dari setiap kepribadian. Jadi setiap kepribadian ini dibantu untuk menghadapi dan juga memproses trauma yang memicu terbentuknya gangguan identitas disosiatif ini serta berbagai kekhawatiran yang diwakilinya. Terus membangun rasa percaya juga sangat penting dalam proses penanganan ini, karena pasien-pasien dengan gangguan ini seringkali mengalami trauma yang menghancurkan kepercayaan mereka terhadap orang lain. Jadi terapinya itu biasa melibatkan interaksi dengan setiap kepribadian untuk membantu mereka meninjau ulang dan juga memahami sejarah dari trauma mereka, serta mengintegrasikan ingatan mereka ke dalam satu kepribadian yang utuh. Tidak jarang juga digunakan metode seperti hipnosis untuk digunakan sebagai bagian dari terapi dari gangguan ini. Nah, selanjutnya ialah penanganan untuk amnesia disosiatif dan juga gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Jadi, kedua gangguan ini sedikit berbeda ya dibandingkan gangguan sebelumnya, karena kedua gangguan ini belum ditemukan adanya penelitian yang bisa membuktikan mengenai penanganan untuk kedua kasus ini, gangguan ini. Jadi, gangguan seperti amnesia disosiatif ini adalah gangguan di mana seseorang itu mengalami hilang ingatan terkait peristiwa tertentu, seringkali diakibatkan oleh trauma atau stres. Jadi kondisi ini umumnya bersifat sementara dan juga seringkali hilang secara mendadak. Jadi meskipun intervensi medis itu mungkin saja diperlukan apabila terdapat gejala-gejala seperti gejala kecemasan, depresi atau gejala psikologis lainnya, namun kebanyakan kasus dari amnesia disosiatif ini berakhir dengan sendirinya. Selanjutnya adalah gangguan depersonalisasi. Jadi gangguan depersonalisasi ini adalah kondisi di mana individu itu merasa terlepas dari diri mereka sendiri atau lingkungannya itu terasa tidak nyata. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa obat-obatan seperti antidepresan itu tidak efektif dalam menangani gangguan ini. Jadi penanganan untuk kedua gangguan ini telah lama berfokus pada menggali kembali memori traumatis. Jadi pengobatan ini telah dilakukan sejak zamannya Freud. Jadi teorinya itu mengungkapkan bahwa jika trauma itu diungkapkan dan dapat diterima oleh individu, kebutuhan untuk disosiasinya akan hilang. Jadi terapis itu seringkali menggunakan metode hipnosis untuk membantu pasien mereka dalam mengeksplorasi dan menghidupkan kembali peristiwa traumatis mereka. Namun tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa metode ini efektif untuk sebagai pengobatan untuk gangguan disosiatif. Jadi bahkan beberapa orang juga skeptis dan juga memperingatkan bahwa metode seperti hipnosis ini bisa saja menciptakan gejala disosiatif baru atau memori palsu mengenai memori yang sebenarnya belum pernah terjadi. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan gangguan simptom somatis dan gangguan terkait lainnya, di mana sebelumnya kita akan menyaksikan contoh kasus terkait gangguan simptom somatis sendiri. Did it hurt? I take it this is your first time getting tested. I hope you use protection. You know what it's like round here. Everyone's riddled. Jacob, if you'd like to come with me, I've got your medication. Good luck.
Peter? Are you okay in there? I'm fine. I'll be out in just a sec. Is everything alright? It's just something that Jacob guy said. He made me feel horrible. He's just a troublemaker. Don't let people like that worry you. Now then. Okay, well, your test results are clear. Really? Yeah, nothing to worry about. Don't worry. You'll be alright. Nah, dapat diketahui bahwa gangguan simptom somatis adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan adanya satu atau lebih gejala fisik yang signifikan, yang mampu mengganggu fungsi sehari-hari individu atau berada dalam kondisi distres. Gangguan ini juga ditandai dengan adanya pikiran yang berlebihan atau maladaptif, ataupun kekhawatiran yang berlebihan mengenai suatu gejala fisik dengan atau tanpa adanya kondisi medis yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Berikutnya, terdapat beberapa jenis simptom somatis dan gejalanya. Yang pertama, gangguan sistem somatis. Orang dengan gangguan ini tidak hanya mengalami gejala fisik yang mengganggu, tetapi juga sangat khawatir tentang gejala tersebut hingga memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka sehari-hari tanpa harus mencari penyebab medisnya. Terdapat beberapa gejala gangguan sistem somatis. Yang pertama, gejala fisik pada penderita biasanya berlangsung 6 bulan atau lebih, seperti sakit perut, nyeri tubuh, meskipun gejala-gejala ini tidak selalu terjadi secara konsisten. Kemudian, individu sering berpindah dokter untuk mendapatkan konfirmasi mengenai gejala mereka, menghabiskan waktu untuk mencari pengobatan, tetapi mereka jarang puas dengan diagnosis yang diberikan, sehingga menyebabkan frustasi bagi individu itu sendiri maupun bagi dokter yang mereka datangi. Kemudian, simptom fisik ini menyebabkan tekanan emosional yang signifikan dan mengganggu fungsi sehari-hari individu, baik dalam pekerjaan, kehidupan sosial, maupun aktivitas lain. Kemudian, individu-individu ini seringkali tampak tidak responsif terhadap intervensi medis, dan intervensi baru hanya akan memperburuk gejala yang ada atau menjadi sensitif terhadap efek samping pengobatan. Kemudian, gangguan ini juga biasanya terjadi bersama dengan gangguan psikologis lainnya, seperti depresi atau gangguan kecemasan. Kemudian, individu dengan gangguan ini biasanya datang ke layanan kesehatan medis umum daripada layanan kesehatan mental. Jenis yang kedua yaitu gangguan kecemasan terhadap penyakit. Terdapat beberapa orang dengan hipokondriasis mengeluhkan simptom yang relatif minor atau ringan, yang mereka anggap sebagai tanda penyakit serius yang tidak terdiagnosis. Dikarenakan begitu ringannya simptom yang mereka rasakan, diagnosis gangguan simptom somatis tidak akan berlaku. Namun, orang-orang ini mengungkapkan tingginya tingkat kecemasan atau kekhawatiran terhadap kesehatan mereka, sehingga mereka kemungkinan besar akan didiagnosis memiliki suatu gangguan baru pada DSM-5 yang disebut gangguan kecemasan terhadap penyakit, di mana gangguan ini lebih fokus pada kecemasan terkait kemungkinan penyakit daripada gejala fisik itu sendiri, di mana orang dengan gangguan ini tidak terlalu khawatir tentang rasa sakit ringan atau sesak nafas yang mereka rasakan, tetapi lebih takut akan arti di balik gejala-gejala tersebut. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak memiliki gejala fisik tapi tetap sangat khawatir tentang adanya penyakit serius yang belum ditemukan. Terdapat beberapa gejala atau ciri dari gangguan ini. Yang pertama, orang dengan gangguan ini memiliki ketakutan berlebihan bahwa mereka menderita atau akan mengembangkan penyakit serius seperti Alzheimer atau penyakit lainnya, meskipun tidak ada tanda-tanda medis atau bukti yang mendukung. Kemudian, individu melakukan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan secara berlebihan. Misalnya, mereka berulang kali memeriksa tubuhnya untuk mencari tanda-tanda penyakit. Individu dengan gangguan ini juga sering memeriksa diri mereka sendiri berulang kali, seperti memeriksa tenggorokan mereka di cermin. Kemudian mereka juga mencari tahu tentang penyakit yang dicurigai secara berlebihan di internet, dan berulang kali mencari kepastian ke keluarga, teman, atau dokter, dan juga meminta kepastiannya. Kemudian, kecemasan ini akhirnya mengarah pada penghindaran maladaptif terhadap situasi seperti menunda kunjungan medis atau menghindari aktivitas yang dianggap dapat membahayakan kesehatan. Kemudian, riwayat keluarga dengan penyakit serius dapat memicu kekhawatiran bahwa mereka akan mengidap penyakit yang sama. Terdapat dua subtipe dari gangguan ini. Yang pertama, subtipe menghindari perawatan, yaitu orang-orang yang menunda atau menghindari kunjungan medis atau tes laboratorium karena tingginya tingkat kecemasan terhadap penyakit yang mungkin saja akan terdiagnosis. Kemudian,
subtipe mencari perawatan, yaitu orang-orang yang gemar berganti dokter, berpindah dari satu dokter ke dokter yang lain dengan harapan menemukan satu dokter yang dapat mengonfirmasi terkait ketakutan terburuk mereka. Jenis yang ketiga yaitu gangguan konversi. Gangguan konversi atau gangguan simptom neurologis fungsional dalam DSM-5 ditandai oleh adanya simptom fisik yang memengaruhi fungsi motorik atau fungsi sensoris seseorang. Meskipun tidak ada dasar medis yang jelas untuk menjelaskan gejala tersebut. Gejala ini sering muncul secara tiba-tiba saat seseorang mengalami tekanan emosional dan diyakini sebagai hasil dari stres psikologis yang kemudian berubah menjadi gejala fisik. Terdapat beberapa gejala dan cirinya. Yang pertama, adanya gejala motorik seperti kelemahan, kelumpuhan, tremor, atau masalah berjalan. Kemudian adanya gejala sensorik seperti perubahan atau hilangnya kemampuan merasakan sentuhan, penglihatan, dan juga pendengaran. Kemudian hilangnya suara, disfonia atau afonia, perubahan cara berbicara, perasaan ada benjolan di tenggorokan, dan penglihatan ganda. Kemudian beberapa episode juga tampak seperti kejang atau pingsan, namun gejala sering tidak sesuai dengan kondisi medis yang umum seperti epilepsi konversi yang tidak menyebabkan hilangnya kendali kandung kemih, atau individu dengan gangguan penglihatan yang tetap mampu berjalan tanpa menabrak benda di sekitarnya. Kemudian beberapa juga mungkin menunjukkan ketidakpedulian yang aneh terhadap gejala serius yang mereka alami, di mana fenomena ini disebut label indifference atau ketidakpedulian yang indah, di mana penderita tampak tidak terlalu terganggu oleh gejala fisik mereka. Kemudian gangguan ini juga sering dihubungkan dengan riwayat trauma atau kekerasan masa kecil seperti pada gangguan disosiatif lainnya. Jenis yang terakhir dari simptom somatis yaitu gangguan factitious. Gangguan factitious atau factitious disorder adalah kondisi ketika seseorang dengan sengaja memalsukan atau menciptakan simptom fisik atau psikologis tanpa adanya motif eksternal yang jelas. Terdapat beberapa gejala atau ciri dari gangguan ini. Yang pertama, individu dengan gangguan ini berpura-pura sakit atau mengarang gejala yang sebenarnya mereka tidak alami, seperti tidak bisa bergerak atau mengalami penyakit serius yang sebenarnya tidak ada, dan terkadang melukai diri sendiri atau menelan zat berbahaya untuk membuat gejala tersebut tampak nyata. Kemudian, gangguan factitious ini juga terjadi bukan karena faktor eksternal, tetapi karena adanya kebutuhan psikologis untuk mendapatkan perhatian dan simpati. Terdapat dua subtipe dari gangguan factitious ini. Yang pertama, gangguan factitious pada diri sendiri, atau yang biasa dikenal dengan sindrom Munchausen. Sindrom ini adalah bentuk pura-pura sakit, di mana seseorang berpura-pura sakit atau membuat dirinya sakit, di mana mereka terus berpindah-pindah rumah sakit dan melakukan tindakan medis yang tidak perlu, menyakitkan, dan bahkan beresiko, bahkan sampai melakukan operasi tanpa keuntungan yang jelas. Kemudian gangguan factitious yang dikenakan pada orang lain. Orang-orang dengan gangguan ini dengan sengaja memalsukan atau menginduksi penyakit fisik atau emosional atau cedera pada orang lain, biasanya pada anak kecil atau orang yang bergantung padanya, untuk mencoba mendapatkan simpati atau ingin merasakan sensasi memegang kendali yang dimungkinkan dengan merawat anak atau orang yang sakit. Selanjutnya, perspektif teoritis dari gangguan simptom somatis dan gangguan terkait. Jadi gangguan konversi atau histeria diperkenalkan oleh Hippocrates yang mengaitkan gejala fisik aneh dengan berjalan-jalannya rahim. Ia mencatat bahwa keluhan ini lebih jarang terjadi pada wanita yang sudah menikah, menggambarkan pernikahan sebagai penyembuh. Meskipun kehamilan dapat memberikan perubahan hormonal yang menguntungkan, keyakinan Hippocrates berkontribusi pada pengabaian keluhan fisik wanita. Histeria juga ditemukan pada pria, meskipun pemahaman tentang dasar biologis gejala somatis masih terbatas. Yang pertama ada teori psikodinamika. Gangguan histeria merupakan arena perdebatan antara teori psikologi dan teori biologi di abad ke-19. Pengurangan simptom histeris meskipun sementara melalui hipnosis oleh Charcot, Breuer, dan Freud mengembangkan keyakinan bahwa histeria berakar pada psikologi seseorang alih-alih pada penyebab fisik, dan hal ini mengarahkan Freud untuk mengembangkan teori pikiran bawah sadar. Freud menyatakan bahwa ego berfungsi mengendalikan dorongan sadar dan agresif yang mengancam atau tidak dapat diterima yang timbul dari ID melalui mekanisme pertahanan diri seperti represi. Pengendalian semacam itu mencegah kecemasan yang akan timbul jika orang ini menyadari keberadaan impuls-impuls tersebut. Pada beberapa kasus, emosi yang tersisa atau terpotong dari impuls yang mengancam diubah menjadi simptom fisik, seperti paralisis, histeria, atau kebutaan.
Menurut teori psikodinamika, simptom-simptom histeria berfungsi sebagai berikut. Jadi simptom-simptom tersebut memungkinkan seseorang untuk mencapai keuntungan primer dan keuntungan sekunder. Keuntungan primer dari simptom-simptom ini adalah memungkinkan individu menjaga konflik-konflik internal tetap direpresi. Orang tersebut menyadari simptom fisik yang muncul tetapi tidak menyadari konflik yang direpresentasikan simptom fisik tersebut. Keuntungan sekunder dari simptom ini adalah memungkinkan individu untuk menghindari tanggung jawab yang memberatkan dan untuk memperoleh dukungan alih-alih hukuman dari orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua, teori pembelajaran. Ahli teori pembelajaran ini lebih banyak berfokus pada hal-hal yang secara langsung menguatkan simptom dan peran sekundernya dalam membantu individu menghindari atau melarikan diri dari situasi yang memicu kecemasan. Dari perspektif pembelajaran, orang-orang dengan gangguan simptom somatis dan gangguan terkait juga memiliki manfaat atau hal-hal yang memperkuat peran sakit. Orang-orang dengan gangguan konversi misalnya dapat terbebaskan dari tugas dan tanggung jawab seperti pergi bekerja atau melakukan tugas-tugas rumah tangga. Yang ketiga, teori kognitif. Dari perspektif kognitif, kita dapat menganggap hipokondriasis dalam beberapa kasus sebagai jenis strategi self-handicapping, cara menyalahkan kinerja buruk dari menurunnya kondisi kesehatan. Dalam kasus lain, mengalihkan perhatian pada keluhan fisik dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghindari pemikiran tentang masalah kehidupan lainnya. Penjelasan kognitif lainnya berfokus pada peran pemikiran yang terganggu. Orang dengan hipokondriasis memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan signifikansi keluhan fisik ringan. Mereka salah menafsirkan simptom-simptom ringan sebagai tanda-tanda penyakit serius yang menimbulkan kecemasan yang menyebabkan mereka terus mencari dokter dalam upaya untuk mengungkap penyakit berbahaya yang mereka takut akan miliki. Yang keempat, disfungsi otak. Baru-baru ini, para peneliti menyatakan bahwa simptom konversi dapat melibatkan terputusnya atau terganggunya sambungan saraf antara bagian-bagian otak yang mengendalikan fungsi-fungsi tertentu, seperti berbicara, dan bagian-bagian otak lain yang terlibat dalam pengaturan kecemasan. Penelitian terhadap penyebab biologis dari gangguan simptom somatis dan gangguan terkait memang masih sedikit, tetapi penelitian mengenai hal ini menawarkan penjelasan mendetail terkait hubungan antara kecemasan dan fungsi otak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penanganan dari gangguan simptom somatis. Jadi, mengobati atau menangani gangguan-gangguan simptom somatis ini seringkali sulit ya, karena sulit untuk meyakinkan penderitanya bahwa sebenarnya mereka ini membutuhkan perawatan psikologis instead of perawatan medis. Karena banyak dari mereka tetap bersikeras bahwa sebenarnya mereka ini memiliki penyakit fisik, padahal sudah berkali-kali diberitahu oleh dokter bahwa sebenarnya mereka ini sehat, dan juga hasil tes medis juga itu menunjukkan tidak adanya penyakit fisik. Jadi untuk mengobati atau menangani gangguan-gangguan simptom somatis ini dapat dilakukan dengan berbagai terapi. Jadi pertama itu adalah terapi psikodinamik. Jadi terapi psikodinamik ini berfokus untuk membantu individu untuk memahami hubungan antara emosi yang mereka alami dan juga gejala fisik yang muncul. Jadi pasien gangguan-gangguan ini seringkali tidak menyadari bahwa gejala fisik yang mereka alami bisa jadi itu berkaitan dengan pengalaman atau perasaan emosional yang mereka sudah pendam. Jadi dengan menggali kembali peristiwa atau kenangan yang mungkin saja memicu munculnya gejala fisik ini, terapi psikodinamik itu mungkin bisa saja membantu pasien untuk mengidentifikasi apa sebenarnya akar emosional dari gejala mereka. Jadi dengan cara ini pasien bisa lebih memahami bagaimana pengalaman emosional mereka itu sebenarnya berpengaruh terhadap kondisi fisik tubuh mereka. Jadi ketika mereka sudah sadar bagaimana pengalaman emosional mereka itu bisa memengaruhi kondisi fisik tubuh mereka, mereka itu bisa bekerja untuk menuju penyembuhan melalui ekspresi emosional yang lebih sehat. Selanjutnya ialah terapi perilaku. Jadi terapi perilaku ini sebenarnya lebih fokus pada aspek-aspek eksternal dari gangguan-gangguan ini. Jadi pasien dari gangguan-gangguan ini seringkali mendapatkan keuntungan atau penguatan dari gejala yang mereka alami. Jadi misalnya karena orang-orang di sekitarnya tahu kalau pasien-pasien ini mengidap gangguan ini, mereka itu dapat perhatian ekstra dari keluarganya atau dapat keringanan dalam tanggung jawabnya sehari-hari. Jadi sebenarnya dengan memberikan perhatian ekstra atau keringanan dalam tanggung jawabnya ini bisa jadi membuat gejala fisik mereka itu berlanjut, karena itu
mereka sadar kalau dengan gangguan ini mereka bisa dapat perhatian ekstra seperti itu. Jadi terapi perilaku ini bertujuan untuk mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan, kemudian menghilangkannya. Jadi proses ini bisa melibatkan perubahan dalam lingkungan pasien atau perilaku orang-orang di sekitar pasien. Jadi mereka itu tidak lagi menerima penguatan dari gejala-gejala yang mereka alami. Selain itu, terapis juga bisa berusaha memberikan penghargaan atau reinforcement bagi perilaku yang lebih sehat. Jadi dengan kata lain, pasien itu bisa mendapatkan lebih banyak dorongan positif ketika mereka itu bisa menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Selanjutnya adalah terapi kognitif. Jadi terapi kognitif ini bertujuan untuk membantu pasien mengubah cara mereka berpikir tentang gejala fisik yang mereka alami. Jadi pada gangguan seperti SSD atau IAD, jadi pasien itu seringkali memiliki kecenderungan untuk memperbesar gejala mereka, yang berarti mereka ini menganggap gejala tersebut lebih serius atau lebih berbahaya daripada gejala yang sebenarnya. Jadi terapi kognitif ini bekerja dengan membantu individu mempelajari cara yang lebih realistis dan seimbang dalam menginterpretasikan sensasi fisik mereka. Jadi pendekatan ini mirip dengan yang digunakan dalam menangani panic disorder atau gangguan panik, di mana pasien ini diajarkan untuk menghindari pola berpikir yang berlebihan dan cenderung memperburuk situasi. Jadi dengan demikian, pasien itu dapat mengurangi kecemasan yang berlebihan dan mengembangkan cara yang lebih sehat dalam merespon gejala fisik yang mereka alami. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu bahwa setiap jenis gangguan memiliki gejala dan kriteria diagnostik spesifik masing-masing. Perilaku abnormal dapat menyebabkan ketidaknyamanan emosional yang signifikan dan mengganggu fungsi sehari-hari individu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai karakteristik masing-masing gangguan sangat penting untuk memperkaya wawasan dalam bidang psikologi dan meningkatkan efektivitas terapi serta intervensi bagi individu yang mengalami gangguan tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang membahas terkait gangguan disosiatif, simptom somatis, dan gangguan terkait lainnya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.